Puji Tuhan, oleh karena kita lagi boleh bertemu di dalam pelajaran sekolah Sabat di triwulan yang terakhir di tahun 2022 ini. Dan saat ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ke-9, bagian-bagian yang bertentangan. Ayat hafalan di dalam Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran sekolah Sabat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya roh Tuhan yang telah mengilhami para penulis Alkitab, roh yang sama boleh berada di hati kami, sehingga tak kala kami belajar sekolah Sabat, itu akan membawa kami lebih mengenal Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran ke-9 ini berbicara tentang bagian-bagian yang bertentangan dalam hal orang yang mempercayai tentang kebakaan jiwa dan orang yang mempercayai bahwa tidak ada kebakaan jiwa. Penulis sekolah Sabat berkata bahwa kita harus siap sedia dalam situasi apapun untuk mempertahankan iman yang kita yakini. Itu jelas sekali di dalam 1 Petrus 3:15. Bahkan dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dan 3, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mari kita memperdalam iman dan keyakinan kita tentang ajaran Alkitab bahwa kebakaan jiwa itu adalah ajaran yang bukan Alkitab. Mari kita lihat kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Beberapa ahli menyarankan bahwa Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ditafsirkan secara harafiah, menggambarkan bahwa orang sesudah dia mati, kalau dia berdosa akan ke neraka, kalau dia setia akan ke surga. Dan dalam cerita ini kelihatan seolah-olah surga dan neraka itu berdekatan, sehingga orang berkata bahwa orang sesudah mati hidup kembali. Artinya ada kebakaan jiwa di sana. Mari kita lihat bahwa sangat ngeri hidup kita kalau kita ada di surga penuh dengan kebahagiaan, melihat orang tua saya mungkin yang tidak selamat, atau keluarga saya atau teman saya yang tidak selamat. Apa kita mau hidup bahagia di surga melihat orang yang menderita dalam kerajaan Allah, di mana kita menikmati berkat, yang lain sementara menikmati penderitaan? Jadi bagian ini tidak menjelaskan tentang ajaran kebakaan jiwa, bahwa orang mati langsung ke surga atau langsung ke neraka. Kenapa? Karena ini hanyalah satu ajaran yang mengajarkan tentang, pertama, status dan pengakuan sosial di masa sekarang bukanlah kriteria untuk pahala di masa depan. Artinya, oh kalau jadi kaya pasti masuk surga, oh kalau miskin berarti tidak diberkati dan tidak masuk surga. Jadi cerita dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 itu, orang kaya dan Lazarus tidak berbicara tentang kebakaan jiwa, tapi satu perumpamaan bahwa status seseorang bukan menentukan ia ke surga, tapi orang kaya atau orang miskin apabila dia setia dan beriman kepada Yesus, maka akan berada di dalam kerajaan surga apabila Yesus datang kedua kali menjemput kita. Mari kita lihat tentang pengalaman Yesus di kayu salib. Di saat dia berkata kepada seorang penjahat yang ada di sebelah kanannya, hari ini kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini berbicara tentang pengalaman Yesus di kayu salib. Dan orang mulai menafsirkan ini dengan cara yang salah. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa Yesus saat ini, di saat dia mati dan di saat pencuri yang di sebelah kanannya ini mati, maka saat yang sama
mereka akan berada di dalam kerajaan surga. Asumsi bahwa Kristus dan pencuri di salib itu pergi pada hari yang sama ke Firdaus bertentangan dengan kata-kata Yesus kepada Maria Magdalena setelah kebangkitannya. Ia menegaskan dia belum pergi ke hadirat Bapanya yang di surga. Menepis ajaran bahwa sesudah mati Yesus dan pencuri yang setia dan bertobat itu akan langsung sama-sama di surga. Itu adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena masalah dalam Lukas 23 ayat 43 adalah hari ini semeron harus dihubungkan dengan kata kerja yang mengikuti menjadi, atau dengan kata kerja yang mendahulunya memberitahu. Artinya bahwa pada hari ini aku berkata kepada engkau, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam kerajaan surga. Memberitahukan kepada penjahat yang ada di sebelah kanannya bahwa dengan imannya dan pertobatannya saat dia akan mati di salib, Tuhan melihat kesetiaannya dan dia layak masuk surga. Tapi belum saat itu sesudah mati. Nanti menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi bacaan paling dasar dari Lukas 23 ayat 43, aku berkata kepadamu hari ini kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Hari ini aku berkata kepadamu, engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Bukan pada hari ini kita sama-sama akan pergi ke dalam kerajaan surga. Selanjutnya, pertentangan-pertentangan yang lain. Pergi dan tinggal bersama Kristus. Ini adalah kata-kata dari Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 24, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus. Lalu saudara, bukan berarti Paulus sudah memilih untuk mati karena dia tahu bahwa sesudah ia mati dia akan berangkat ke surga. Itu artinya ada kebakaan jiwa. Mari kita lihat dalam Endus Study Bible halaman 1555. Singkatnya Paulus mengatakan bahwa hal berikutnya yang akan dia ketahui setelah pergi atau setelah dia mati adalah kedatangan Kristus di awan-awan di langit untuk membangkitkan orang mati ketika dia akan bersama dengan Tuhan. Perlu dicatat bahwa para penulis Alkitab kadang kala merujuk pada dua peristiwa bersamaan tetapi dapat dipisahkan oleh jangka waktu yang lama. Jadi Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 24 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 tidak berbicara tentang kebakaan jiwa. Selanjutnya dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 20, bagaimanakah Kristus berkhotbah kepada roh-roh di penjara pada zaman Nuh. Komentator yang percaya pada kebakaan jiwa yang alami biasanya menunjukkan bahwa Kristus berkhotbah kepada roh-roh di penjara. Artinya bahwa orang-orang yang sudah mati, mereka datang dikunjungi oleh Yesus oleh karena mereka dalam kebakaan jiwa sehingga mereka boleh diajarkan. Ini sama sekali bertentangan dengan ajaran Alkitab. Kenapa? Karena teori ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Khotbah Kristus kepada orang-orang zaman dahulu yang tidak mau bertobat dilakukan melalui Nuh yang secara ilahi diinstruksikan oleh Allah dalam Ibrani 11 ayat 7 dan menjadi pemberitaan kebenaran bagi orang-orang sesamanya. Ayat-ayat Petrus ditulis dalam konteks apa artinya menjadi setia, itu bukan membicarakan tentang keadaan orang mati. Selanjutnya, pertentangan orang yang meyakinkan bahwa kebakaan jiwa itu ada dalam Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Jiwa para martir yang mati menangis di bawah mezbah. Pembukaan meterai Wahyu kelima mengungkapkan pemandangan yang tidak biasa. Jiwa para martir terlihat secara kiasan di bawah mezbah menangis kepada Tuhan untuk balas dendam.
Di sini orang yang percaya kebakaran jiwa atau keadaan sesudah orang mati masih hidup, mereka salah menggunakan perikop ini. Karena kita tahu bersama, jiwa di bawah mesbah adalah simbol. Simbol tentang orang-orang yang mati dalam kebenaran, yang sudah disiksa oleh orang, tapi mereka tetap memilih setia kepada Tuhan. Itu adalah simbol bahwa pembalasan itu akan datang. Mari kita lihat dalam The Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 778. Tidak ada kuda putih, merah, hitam atau pucat di sana dengan penunggangnya yang siap berperang. Yesus tidak muncul di sana dalam bentuk anak domba dengan luka pisau yang berdarah. Keempat binatang itu tidak mewakili makhluk bersayap yang sebenarnya dari ciri-ciri binatang yang dicatat. Demikian juga tidak ada jiwa yang terbaring di dasar mesbah di surga. Seluruh adegan ini adalah penyataan, gambaran, dan simbolis. Jadi buku Wahyu ini banyak sekali berbicara tentang simbolis. Kenapa? Karena tidak pernah ada kuda putih, tidak ada pernah kuda merah, hitam. Karena itu semua simbolis. Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan, jiwa para martir yang mati menangis di bawah mesbah adalah simbol. Bahkan penulis yang bukan anggota gereja Advent, George Ellet, dia berkata, dalam contoh sekarang Wahyu 6 ayat 9 sampai 11, mesbah jelas merupakan mesbah pengorbanan tempat darah korban dicurahkan. Faktanya bahwa Yohanes melihat jiwa-jiwa para martir di bawah mesbah tidak ada hubungannya dengan keadaan orang mati atau situasi mereka dalam keadaan hampir mati. Itu hanyalah cara yang jelas untuk menggambarkan fakta bahwa mereka telah mati martir atas nama Tuhan mereka. Dalam tulisannya dalam buku A Commentary of the Revelation of John, jelas sekali dalam Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11 tidak berbicara tentang keadaan orang mati atau berbicara tentang kebakaran jiwa. Kesimpulan apa yang kita bisa dapatkan? Jelas sekali Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Itu tidak berbicara tentang kebakaran jiwa, yaitu orang kaya dan Lazarus. Itu berbicara perumpamaan tentang status seseorang tidak menentukan dia selamat. Kaya atau miskin, kalau dia berdosa tidak akan masuk surga. Kaya atau miskin, kalau dia setia dan percaya kepada Yesus, maka dia akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang kedua kali. Jelas juga kesimpulan yang kita bisa dapatkan dalam Lukas 23 ayat 43. Yesus berkata, pada hari ini engkau akan bersama dengan aku dalam kerajaan surga. Kalimat sebenarnya adalah pada hari ini aku berkata, engkau akan bersama-sama dengan aku dalam kerajaan surga. Artinya bahwa kebangkitan penjahat yang ada di sebelah kanan ini, ia akan mempertemukan dia dengan Yesus apabila Yesus datang kedua kali. Begitu juga dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 24, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Paulus mengatakan bahwa dia berharap untuk bersama Tuhan, tetapi dia sama sekali tidak memasukkan waktu yang berlalu antara kematiannya dan kebangkitannya. Karena dia tahu juga bahwa dalam buku Tesalonika 4, Yesus datang kedua kali. Orang yang hidup tidak akan mendahului orang yang sudah mati. Mereka yang mati akan dibangkitkan, diubahkan dalam tubuh yang kekal. Dan mereka akan terbang bersama dengan Yesus, menjemput dia di angkasa untuk kehidupan yang kekal. Begitu juga dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 20. Roh-roh di penjara pada zaman Nuh. Itu berarti bahwa Yesus secara pribadi menyampaikan pesan kepada orang sama-sama dahulu yang tidak taat di neraka. Tapi sebaliknya, ini menandakan peringatan tentang penjara dosa yang diucapkan melalui Nuh oleh Roh Allah. Artinya bahwa apabila mereka hidup dalam dosa, dosa itu sama seperti penjara. Mereka akan terkurung dan tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Begitu juga dengan kesimpulan dalam Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Jiwa-jiwa para martir yang berseru menuntut keadilan di bawah mesbah korban bakaran tidak mengacu pada jiwa-jiwa secara harfiah,
Mereka adalah simbol dari orang-orang yang telah dibunuh karena kesetiaan mereka kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, ada begitu banyak pertentangan. Ada begitu banyak orang-orang yang percaya bahwa sesudah mati akan dibangkitkan langsung dan ke surga atau ke neraka. Percaya kebakaran jiwa. Tapi jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa tidak ada kebakaran jiwa. Orang yang sudah mati, mereka tidak tahu apa-apa. Orang yang sudah mati, harapannya hilang. Dan orang yang sudah mati akan dibangkitkan apabila Yesus datang kedua kali, apabila mereka setia sampai mati. Tapi mereka yang mati dalam dosa, mereka juga akan dibinasakan oleh neraka apabila Yesus datang untuk menyelesaikan seluruh masalah dosa di atas dunia. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Alkitab dan ajaran Alkitab yang benar, bahwa kebakaran jiwa itu adalah ajaran yang tidak benar. Tuhan memberkati kita dalam pelayanan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-9 ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena ada beberapa pertentangan dalam Alkitab yang seringkali digunakan oleh orang lain untuk menguatkan ajaran yang tidak benar, yaitu kebakaran jiwa. Tapi kami telah diberikan kekuatan melalui pelajaran sekolah Sabat yang ke-9 ini, bahwa kebakaran jiwa itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kiranya pelajaran ini akan membawa kami lebih setia kepada Tuhan. Kiranya pelajaran ini akan membawa kami untuk tetap setia sampai Yesus datang kedua kali. Dan kiranya pelajaran ini akan membuat kami kuat dan tahan apabila ada ajaran-ajaran yang sesat mengganggu perjalanan iman kami. Tuhan memberkati kita semua dengan kasih dan anugerah surga. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.